Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anda semua yang berbahagia, berjumpa lagi di pembelajaran bersama Pak Andri di BSM, bukan sekedar mengajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait matematika di King's Book, bab aljabar dan penerapannya. Langsung saja kita simak ya. Oke. Seperti biasa, kita menggunakan kesepakatan, berdoa sebelum mulai, fokus dengan pembahasan, mencatat dengan baik, bertanya jika belum paham. Baik, Anda semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita buka dengan surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ya, ini di bawah harusnya bisa bergerak nih. Ini karena di HP mungkin jadi nggak bisa ya. Oke, bentuk aljabar halaman 30. Nah, apa sih bentuk aljabar itu? Bentuk aljabar adalah bentuk penulisan yang merupakan kombinasi antara koefisien dan variabel. Wah, apaan tuh Pak? Koefisien dan variabel? Nah, kita lanjut dulu aja nih. Nah, sebelum kita masuk ke unsur-unsur aljabar, teman-teman harus tahu nih bahwa aljabar itu penemunya dari ilmuwan Muslim. Namanya adalah Al-Khwarizmi. Beliau selain menemukan aljabar juga menemukan angka 0 ya. Itu kebayang tuh kalau kita nggak ada angka 0, habis 9 apa tuh? Satu lagi gitu misalkan. Kalau udah habis 19 nggak ada angka 0, masa 2? Nggak lucu kan? Terus juga beliau menemukan tentang geometri ya. Kalau teman-teman nanti belajar di SMA lebih lanjut, nanti ketemu sama trigonometri juga, yang itu ada sudut-sudut istimewa, ada sinus, kosinus, kotangen ya. Itu pelajaran SMA. Ya, jadi kita harus bersyukur nih bahwa yang menemukan aljabar ini adalah ilmuwan Muslim. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur aljabar. Di sini ada suku. Suku itu adalah bentuk yang dipisahkan oleh tanda positif dan negatif. Jadi ketika bentuk itu dipisahkan oleh tanda baik positif atau negatif, itu disebutnya satu suku. Ya, ini yang A nih. Suku 1, bentuk aljabar yang tidak dipisahkan oleh operasi positif dan negatif. Contoh, 3x, 2a kuadrat. Ya, jadi bentuk aljabar ini yang tidak dipisahkan oleh operasi. Jadi nggak ada operasi lain, cuma ada 3x atau 2a atau 4a atau 4b. Ya, itu bentuk satu suku. Artinya nggak ada pemisah tuh, nggak ada pemisah antara positif dan negatif. Ya, Pak, ini maksudnya gimana sih Pak? Kok ada angka, ada huruf? Aljabar itu adalah kombinasi antara angka dan huruf. Makanya tadi di atas disampaikan ada koefisien sama variabel. Kita tahu ya bahwa variabel itu adalah huruf. Ya, variabel itu ada huruf dan koefisien adalah angka. Jadi angka yang dikombinasikan oleh huruf. Ya, hurufnya boleh apa aja, boleh A sampai Z yang kita tahu ya. Umumnya yang digunakan itu adalah X, Y, A, ya A, B, dan C. Biasanya seperti itu kalau bermain aljabar ya. Kemudian kita lanjut di sini. Suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi positif atau negatif. Contoh, A kuadrat tambah 3, min X tambah 2. A kuadrat tambah 3 itu dua suku. Suku pertamanya A2, suku pertamanya A2, suku keduanya itu 3. Dipisahkan oleh tanda positif ya. Positif di situ kan. A plus 3-nya itu positif nih.
Kemudian min X tambah 2 itu juga 2 suku. Suku pertamanya adalah min X, ya, si min X itu. Kemudian suku keduanya yang positif 2, ya. Jadi seperti itu. Ada suku 3 yang C nih, suku 3. Bentuk aljabar yang dihubungkan oleh 2 operasi positif atau negatif. Contoh, 2X dikurangi tambah 3, koma itu kan tandanya berhenti ya, berhenti sejenak. Berarti itu sederet itu dari 2X sampai min 3, 2X sampai plus 3 itu dia salah satu aljabar yang terdiri dari 3 suku. Suku pertamanya apa di sini? Ya tebak. Ya, 2X. Suku keduanya min Y. Suku ketiganya positif 3 ya. Kalau yang sebelahnya gimana? Yang sebelahnya nih 3X kuadrat min 4Y tambah 2. Berarti suku pertamanya apa? Ya, 3X kuadrat. Oke. Suku keduanya min 4Y. Ya, betul. Suku ketiganya plus 2 ya. Gampang ya. Itu suku. Jadi kita harus paham dulu nih. Ini ada beberapa suku. Nanti tinggal kita bisa mengolahnya ke dalam beberapa bentuk pertanyaan ya. Baik. Atau juga ada suku banyak nih atau polinom. Bentuk aljabar yang punya lebih dari 3 suku ya. Jadi kalau udah lebih dari 3 suku itu namanya polinom. Umumnya kalau di SMP yang paling 4, paling banyak itu 4. Nanti kalau udah SMA nambah 5, 7, nanti kalau kuliah nambah lagi 8. Wah, akan selalu nambah. Jadi teman-teman nikmatin aja setiap prosesnya, oke? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya faktor. Yang kedua faktor itu namanya pembagi. Ada 3, yang ketiga peubah atau variabel ya. Tadi variabel itu adalah huruf. Dan koefisien. Koefisien itu angka di depan huruf. Jadi kalau kayak gini nih, misalkan saya ambil 3X. Yang disebut variabel apa? Huruf ya. Ini variabel yang ini. Kalau koefisien berarti yang ini. Jadi kalau semua digabungin nih, yang ini namanya koefisien, ada angka di depan huruf ya. Kalau angka doang itu ada namanya konstanta. Jadi kalau 3 doang nih, atau misalkan kayak ini nih. Ini kan plus 2 doang nih, ini namanya konstanta. Jadi angka nggak pakai huruf itu namanya konstanta. Ya. Yang penting teman-teman bisa lihat bentuknya, nggak harus tahu nama-namanya. Tahu bentuknya. Kalau dia sejenis, artinya dia sama-sama huruf yang sama, itu bisa dioperasikan. Kalau dia huruf yang beda, nggak bisa dioperasikan. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini ya, konstanta ya. Bilangan tetap atau angka tanpa diikuti huruf, tadi saya sudah jelaskan. Yang keenam ada suku sejenis, suku yang mempunyai huruf serta pangkat yang sama. Jadi kalau sejenis ini contohnya ada ya. Yang pertama bentuk aljabar. Di sini ada contoh nih, 4x kuadrat min 2y tambah 1 min 5x kuadrat tambah x tambah y. Wow. Nah, dari bentuk aljabar tersebut mempunyai 6 suku, ya enggak? Yaitu suku pertama adalah 6, ya. Suku pertama adalah 4x kuadrat. Suku keduanya adalah min 2y. Suku ketiga adalah positif 1. Positif ketiga 4 min 5x dan seterusnya. Nah, di situ kan ada variabelnya x dan y, ya enggak? Nih, variabel apa tadi? Huruf ya. Di sini x sama y semua kan? Nggak ada a, nggak ada b, nggak ada c, x dan y semua. Berarti suku sejenisnya adalah yang x sama x, yang y sama y. Paham ya? Jadi suku sejenis itu artinya variabelnya yang sama. Ya. Kalau x sama x, y sama y, termasuk pangkatnya. Termasuk pangkatnya. Kalau pangkatnya 2, harus disejeniskan dengan pangkatnya 2. Kalau dia pangkat 1, harusnya pangkat 1. Ya, ini pangkat 1 nih. Min 2y kan pangkat 1 sama y. Pak, kok yang x ini nggak diajak, Pak? Nih, yang x sebelah y nih. Ya. Ya iya, dia nggak diajak. Karena dia nggak punya pangkat 2. Berarti dia bukan sejenis. Ya. Paham ya di sini ya? Kemudian, yang kedua, ada bentuk aljabar 8x kuadrat tambah 2x tambah 10. Dari bentuk aljabar tersebut, nah, faktor dari 8x kuadrat adalah 1, 2, 4, 8x, x pangkat 2, 2x pangkat 2, 4x pangkat 2, dan 8x pangkat 2. Nah, koefisien dari x pangkat 2 adalah 8, dan konstanta dari bentuk aljabar tersebut adalah
10 ya. Jadi dari 8x kuadrat tambah 2x tambah 10 itu didapat faktor dari 8x kuadratnya itu sudah dituliskan di sini. Faktor ya. Kayak teman-teman belajar pohon faktor itu kan misalkan 10 nih. Nah, 20 lah. 20 itu kan faktornya berapa sih? 2 sama 10 ya. Terus 2 sama 5. Itu maksudnya faktor. Jadi faktor itu yang ininya nih. Sama aljabar juga begitu. Kalau ada X ya tinggal pakai X aja gitu. Kemudian ada koefisien. Tadi koefisien itu apa? Koefisien adalah angka di depan huruf. Jadi dari X kuadrat adalah 8 dan konstanta dari bentuk aljabar tersebut adalah 10. Apa konstanta? Ya, huruf aja. Oke, itu aja dulu. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya.